Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami untuk mempresentasikan kasus seorang anak usia 15 tahun dengan rinitis alergi persisten sedang berat. Next. Next. Identitas pasien, anak RT 15 tahun, laki-laki, pekerjaannya pelajar. Next. Untuk keluhan utamanya, hidung tersumbat. Next. Riwayat penyakit sekarang, pasien datang dengan keluhan hidung tersumbat sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan dirasakan di kedua lubang hidung dan terutama dirasakan pada pagi hari. Keluhan memburuk jika terkena udara dingin. Sebelumnya pasien diberi obat minum dan spray hidung. Hidung tersumbat dirasakan sudah berkurang. Pasien juga mengeluhkan bersin-bersin yang dirasakan 2 kali serangan dalam seminggu dan setiap serangan 10 kali bersin. Bersin terjadi pada pagi hari dan pernah sekali saat malam hari. Pasien mengaku tidak ada pencetus baik udara dingin, debu maupun bulu binatang. Pasien pernah 1 kali terbangun dari tidur malam kemudian bersin. Selain itu, pasien mengeluhkan hidung gatal dan berair. Pasien mengatakan ingus encer dan bening. Keluhan dirasakan jarang-jarang. Keluhan mata gatal dan gatal berair, serta keluhan di telinga dan tenggorok di sangkal. Next. Untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat keluhan serupa ada saat batuk pilek. Untuk alergi, asma, DM, dan hipertensi di sangkal. Riwayat mimisan ada saat SMP. Riwayat penyakit lain ada fistula anid pada bulan April 2021. Next. Untuk riwayat penyakit keluarga, keluhan serupa, alergi, asma, DM, dan penyakit lain di sangkal. Untuk sosial ekonomi, pasien merupakan seorang pelajar SMA, pasien berupaya menggunakan biaya mandiri. Baik, kemudian untuk pemeriksaan fisik, status general, kesadaran GCS E4 V5 M6 kompos mentis, keadaan umum baik, tanda vital, tekanan darah 132/70, nadi 96, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36,2. Untuk toraks tidak dievaluasi, paru tidak dievaluasi, jantung tidak dievaluasi, abdomen tidak dievaluasi. Kemudian untuk daun telinga, normotia, edema tidak ada, hiperemis tidak ada, kanan kiri tidak ada. Kemudian untuk canalus auricularis dextra, hiperemis tidak ada, serumen positif, CA tidak ada, hiperemis. Untuk yang sinistra, hiperemis negatif, serumen negatif, CA negatif. Untuk membran timpani dextra, intak, cone of light positif arah jam 5. Untuk sinistra, intak, cone of light positif arah jam 7. Untuk tragus pain, dextra negatif, sinistra negatif, hearing loss, dextra sinistra negatif, discharge dextra sinistra negatif, tes Rina dextra sinistra positif, tes Weber tidak ada lateralisasi kan dextra sinistra. Untuk tes wabah sama dengan pemeriksa. Next. Untuk kavumnasi dextra sinistra lapang, discharge dextra sinistra negatif, konka nasalis inferior untuk dextra sinistra ditemukan hipertrofi dan nifid positif. Kemudian meatus nasi medius sinistra dextra sinistra negatif, meatus nasi sekret negatif, meatus nasi inferior dextra sinistra sekret negatif, septum nasi dextra sinistra negatif, deviasi negatif, provokasi leksi tidak dievaluasi, nyeri tekan sinus tidak ada, os nasal dextra sinistra nyeri tekan negatif, krepitasi negatif, untuk lain-lain tidak ditemukan adanya massa. Next. Untuk pemeriksaan mulut, bibir, mukosa basal, ulkus negatif, drooling negatif, trismus negatif, cyanosis negatif. Gingiva, hiperemes negatif, edema negatif. Untuk gigi, karies gigi tidak ada, lidah tidak ada ulcerasi. Untuk kelenjar getah bening, pembesaran negatif, nyeri tekan negatif. Untuk pemeriksaan mulutnya, tonsil, dextra sinistra T1, faring, dextra sinistra tidak ada hiperemis, adenoid tidak dievaluasi, lain-lain tidak ada postnasal drip. Next. Untuk diagnosis banding rinitis non alergi ada rinitis vasomotor,
rinitis medikamentosa sama non-allergic rinitis with eosinophilia. Untuk diagnosisnya, rinitis alergi persisten sedang berat. Untuk terapi, medikamentosanya ada cuci hidung, kemudian ada dimista, yaitu obat kombinasi dari fluticasone dan azelastine 2x1 spray, kemudian ada iliadin, oxymetazoline 2x2 spray. Jika hidung tersumbat, 3 hari kemudian untuk non-medikamentosa, identifikasi dan hindari kemungkinan alergen, hindari lingkungan dingin, kering, debu, dan polutan, kemudian gunakan masker. Untuk planning, in vivo skin prick test, in vitro hitung eosinofil, IgE spesifik, ras ELISA, kemudian kontrol poli 2 minggu. Untuk prognosis ad vitam dubiet bonum, ad sanam dubiet bonum, ad functionem dubiet bonum. Baik, izin dokter, demikian untuk presentasi kasus pada pasien rinitis alergi. Lanjut ke diskusi ya, silakan junior memberikan pertanyaan ke presentan. Dari sekarang nanti tolong di ini aja, running aja. Nanti kesimpulan di akhir. Baik dokter. Baik, untuk rekan koas junior, kami persilahkan untuk pertanyaannya untuk diskusi juga. Izin bertanya kepada presentan. Izin bertanya untuk pada pasien ini ditanyakan riwayat mata gatal dan berair. Itu kenapa ditanyakan, G? Terima kasih. Izin menjawab, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Untuk anamnesis terkait keluhan mata gatal dan berair, kami tanyakan sekalipun pada keluhan pasien ini adalah hidung rinitis alergi, bahwasanya terkadang pasien dengan rinitis alergi yang terutama untreated itu juga mengeluhkan matanya gatal berair, bahkan kemerahan atau terjadi iritasi konjungtivitis. Kenapa bisa demikian? Karena memang secara patofisnya bahwasanya merupakan hipersensitivitas tipe 1 dan memang bahwasanya zat imunoglobulin E atau IgE itu banyak pada mukosa-mukosa hidung tentunya pada keluhan ini dan juga pada mata, sehingga selain terjadi reaksi hipersensitivitas pada mukosa hidung, ditanyakan juga pada keluhan mata pasien. Dan tentunya apabila ada keluhan mata gatal, berair, dan kemerahan pada rinitis alergi juga perlu dipertimbangkan untuk ditata laksana selain diagnosis utama pada pasien ini rinitis alergi itu sendiri. Mungkin dari koas senior yang lain bisa menambahkan jawaban saya sekiranya mungkin belum lengkap. Atau mungkin misal belum ada, dari penanya mungkin apakah sudah sedikit terjawab atau nanti bisa kita lanjutkan ke pertanyaan lain. Oke, mungkin untuk pertanyaan atau diskusi lain bisa ditanyakan untuk menghemat waktu juga. Izin bertanya untuk presentan,
Saya Oh iya, Wulan dari Junior. Izin bertanya terkait rinitis alergi. Nah, pada rinitis alergi itu alergen apa sih yang bisa dapat memicu rinitis alergi? Terima kasih. baik untuk koas senior yang lainnya mungkin bisa kesempatan untuk menjawab. Ada yang bisa menyampaikan mungkin? Ya, terima kasih. Mohon izin menjawab. Mungkin nanti apabila ada yang ditambahkan, monggo silakan. Jadi untuk alergen sendiri, untuk alergen itu yang saya baca ada beberapa jenis. Ada alergen yang alergen inhalan, ada yang ingestan, ada yang injektan, dan juga kontaktan. Untuk rinitis alergi sendiri, dari yang saya baca memang paling banyak itu disebabkan oleh alergen yang sifatnya inhalan, seperti misalnya serbuk sari, debu, ataupun bulu binatang. Itu yang paling sering. Namun bisa juga dikarenakan ingestan ataupun kontaktan. Yang paling sering kedua adalah kontaktan, yang ketiga adalah yang ingestan. Mungkin itu, mohon koreksinya ataupun tambahan dari teman-teman. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari koas junior, koas senior lain bisa menambahkan jawabannya terkait alergen-alergen pemicu rinitis alergi. Baik, sekiranya mungkin nanti apabila ada yang ingin ditambahkan bisa ditambahkan sih. Kita berlanjut ke diskusi atau pertanyaan lain. Kami persilakan untuk koas junior apabila ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya kepada presentan, untuk penggunaan skin prick test ini, apakah ada kontraindikasi dan indikasinya? Terima kasih. Mohon izin menjawab, dokter dan juga teman-teman. Saya Soya Dilania dari koas senior. Jika apabila ada kekurangan bisa ditambahkan ya. Jadi untuk skin prick test ini sendiri itu ada syarat indikasinya. Jadi bisa digunakan untuk bagi penderita yang seperti memiliki asma, rinitis alergi, terus urtikaria. Jadi bisa digunakan untuk deteksi dini dan juga bisa digunakan untuk mendeteksi, mengetahui jenis alergen apa yang menyebabkan alergi pada penderita tersebut. Jadi nanti untuk kedepannya bisa dihindari sehingga tidak menyebabkan alergi. Gitu. Terus selain itu juga bisa untuk yang curiga terhadap makanan maupun obat-obatan juga bisa dites. Gitu. Seperti itu. Lalu untuk syaratnya sendiri ya, untuk kontraindikasinya di mana skin prick test-nya tidak bisa dilakukan. Jadi yang pertama itu minum obat antihistamin itu harus dihentikan. Apabila pasien sering mengkonsumsi obat antihistamin itu harus dihentikan minimal 7 hari. Lalu sebelumnya tidak boleh mengalami shock anafilaktik atau dalam keadaan sedang mengalami shock anafilaktik itu tidak boleh. Lalu untuk yang menderita lesi kulit yang luas, jadi terus pada pasien dengan SLE, lupus, lalu urtikaria yang hebat, ya terus dermatitis atopi yang berat, seperti itu tidak diperbolehkan karena skin prick test ini diperbolehkan pada lesi kulit, pada kulit yang sehat. Lalu pada penderita yang dermatografisme, jadi ketika kulitnya itu nanti ditekan atau digores, nanti tiba-tiba menjadi benol dan merah, itu tidak diperbolehkan untuk menjalani skin prick test. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih penjelasannya. Baik, berlanjut ke pertanyaan diskusi yang lain.
Kami persilakan untuk koas junior apabila ada pertanyaan. Izin bertanya. Izin bertanya. Saya Fatin dari koas junior. Mau bertanya, penggunaan kortikosteroid di sini apakah ada efek sampingnya dan kira-kira lebih baik mana ya dengan penggunaan antihistamin? Terima kasih. Izin menjawab, saya Satrio dari koas senior. Efek samping dari penggunaan steroidnya itu bisa menimbulkan efek kering di hidung, tapi biasanya nanti ringan dan dapat hilang sendiri. Terus kemudian kalau dibandingin sama antihistamin, itu ya, antihistamin sebenarnya bisa juga digunakan untuk rinitis, cuma dia nggak seefektif dibandingkan sama intranasal kortikosteroid kalau untuk gejala-gejalanya rinitis itu. Nah, terus kemudian di Paris Area Conference itu juga sudah tertera kalau intranasal kortikosteroid itu udah jadi gold standard untuk pengobatan rinitis alergi. Terima kasih. Apa udah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Terkait pertanyaan ini, apakah dari koas senior lain ada ingin menambahkan jawaban dari Waskito? Saya izin menambahkan terkait pertanyaan dari koas junior Fatin, bahwasanya memang intranasal kortikosteroid itu sendiri dari guideline ARIA 2019 itu dinyatakan bahwa merupakan medikasi yang poten dan biasanya pada algoritma baik yang slide di sini kami juga menampilkan slide tinjauan pustaka terkait terapi, bahwasanya terutama pada rinitis apabila sudah diklasifikasikan terkait entah itu intermittent atau persisten, di anamnesis ini kami juga menanyakan terkait perihal gejala intermittent atau persisten ini, dan pada pasien kami ini merupakan persisten, sehingga pada pasien-pasien yang persisten itu biasanya menggunakan intranasal kortikosteroid dibandingkan pada gejala yang intermittent atau mungkin tidak begitu mengganggu daily activity atau quality of life, yang dimana menggunakan first line medication bahwasanya menggunakan antihistamin. Jadi dari sini bahwasanya kedua obat tersebut baik antihistamin maupun kortikosteroid merupakan ya obat yang memiliki efek untuk rinitis alergi, akan tetapi bahwasanya antihistamin itu less poten atau kurang poten daripada kortikosteroid. Baik, mungkin itu dari saya. Mohon maaf, apabila ada pertanyaan selanjutnya untuk didiskusikan, kami silakan untuk kelas junior. Izin, apakah ada pertanyaan lagi untuk didiskusikan? Izin bertanya, tadi kan ada asesmen fase-nya ya. Nah, untuk cara asesmen fase-nya itu bagaimana, Gi? Terima kasih. Kami persilakan untuk koas senior lain untuk kesempatan menjawab asesmen fase pada kasus rinitis alergi. Baik, saya izin menjawab. Saya Jihan Santi, koas senior. Izin menjawab untuk fase pada pasien rinitis alergi ini dapat memberikan gambaran untuk gejala dari rinitis alergi baik pada anak mungkin lebih dari 8 tahun maupun pada orang dewasa. Untuk fase ini juga dapat digunakan pada
pasien RA yang persisten, yang sudah atau yang belum mendapatkan pengobatan. Nah, kalau misalkan pada pasien yang belum mendapatkan pengobatan ini, FAS dijadikan acuan untuk beratnya gejala rinitis alergi yang dialami pasien, sehingga nanti dari dokter dapat memberikan pengobatan yang sesuai. Sedangkan apabila pada pasien yang sudah mendapatkan pengobatan, FAS ini dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif obat yang diberikan. Kemudian FAS ini dapat digunakan untuk menilai beratnya rinitis alergi baik yang intermiten maupun yang persisten. Kemudian FAS ini juga dapat digunakan untuk menilai kriteria lain seperti mungkin kualitas hidup dari penderita rinitis alergi. Untuk penggunaannya sendiri sama seperti biasa, menggunakan range dari angka 0 sampai 10. Dari yang angka 0 itu tidak ada nyeri atau gejalanya tidak ada. Kemudian untuk yang angka 10 gejalanya mungkin berat atau nyerinya sangat buruk. Mungkin dari Koas Junior, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Jihan. Tadi terkait FAS pada rinitis alergi, dari kita berlanjut ke diskusi atau pertanyaan yang lain. Kami persilahkan apabila masih ada pertanyaan dari Koas Junior. Izin bertanya, saya Arina dari Koas Junior. Komplikasi apa yang dapat terjadi apabila anak dengan rinitis alergi itu tidak segera diobati ya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya Almustalida dari Koas Senior, izin untuk menjawab pertanyaan. Komplikasi yang mungkin terjadi pada anak yang tidak diberikan tata laksana bila rinitis alerginya terus-terusan terjadi atau terjadi inflamasi kronik pada hidung anak, nanti lama-kelamaan bisa terjadi hipertrofi dari konka nasalis, sehingga nanti akan menyebabkan kongesti nasal atau obstruksi di bagian situ. Selain terjadi hipertrofi konka, bisa juga terbentuk polip nasal, bisa menyebabkan obstruksi jalan nafas juga. Selain itu, pada pasien-pasien dengan rinitis alergi yang tidak diberikan tata laksana bisa menyebabkan terjadinya perburukan asma pada orang-orang yang punya rinitis alergi dan asma bersamaan. Ini biasanya dihubungkan dengan ini. Pada rinitis alergi ada infiltrasi eosinofil di mukosa bronkus, sehingga nanti akan terjadi hiperrespon dari bronkusnya. Makanya akan menyebabkan perburukan dari pasien-pasien asma. Kemudian selain ketiga itu ada juga komplikasi yang bisa terjadi, itu sinusitis. Nah, untuk sinusitis ini biasanya disebabkan karena adanya penyumbatan dari saluran drainase untuk keluar menuju ke hidung. Nah, untuk cairan yang nggak bisa keluar itu nanti akan menumpuk dan menyebabkan menjadi media pertumbuhan bakteri. Nanti ada infeksi di situ menyebabkan terjadinya inflamasi dan terjadi sinusitis. Kemudian untuk komplikasi yang lain bisa berakibat juga ke telinga. Jadi karena ada tuba eustasius yang menghubungkan bagian nasofaring dan juga telinga tengah, di situ bisa terjadi penutupan pada tuba eustasius sehingga bisa meningkatkan terjadinya otitis media atau infeksi telinga tengah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Atau mungkin sudah cukup dari Arina? Sudah cukup. Terima kasih, Mas. Baik, tadi terkait pertanyaan komplikasi rinitis alergi yang tidak diobati. Berlanjut ke pertanyaan atau diskusi apabila masih ada, kami persilahkan Koas Junior. Izin bertanya, saya Abida, Koas Junior. Untuk tadi pemberian oksimetazolin itu biasanya diberikan saat hidung tersumbat. Nah, biasanya
kenapa ya untuk alasannya fungsinya untuk oxymetazoline itu, terus kenapa diobservasi setelah 3 hari? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Alim, koas senior, izin mencoba menjawab. Jadi untuk oxymetazoline itu adalah di sini adalah intranasal decongestan. Nah, dia kerjanya itu bisa vasokonstriksi dalam beberapa menit. Nah, untuk penggunaan dari intranasal decongestan sendiri merupakan penggunaan short term. Kalau di area sendiri disebutkan penggunaannya tidak boleh dalam jangka waktu lama, yaitu kurang dari 10 hari, karena jika digunakan dalam jangka panjang, itu bisa menyebabkan kongesti nasal sekunder, atau kalau mekanismenya itu disebutnya ada vasodilatasi rebound. Kemudian penggunaan jangka panjang dari intranasal decongestan sendiri juga bisa menyebabkan rinitis medikamentosa. Apakah sudah jelas mungkin, Abida? Oh iya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasan yang sudah disampaikan. Kami persilakan lagi apabila masih ada pertanyaan dari koas junior. Izin bertanya, saya Monica, koas junior. Untuk pasien pada kasus masuk kategorinya kan persisten sedang berat. Untuk klasifikasinya sendiri seperti apa? Terima kasih. Kami persilakan koas senior lain apabila ingin menyampaikan jawaban klasifikasi dasar klasifikasi dari kasus ini. Izin menjawab, saya Rizal dari koas senior. Jadi untuk klasifikasi itu dibagi, ada 2 pembagian, itu pertama berdasarkan frekuensinya, di mana dibagi menjadi 2, yaitu ada intermiten dan persisten. Di mana jika intermiten, gejalanya kurang dari 4 hari per pekan atau kurang dari 4 pekan per episode, seperti itu. Dan jika persisten, itu bila gejala lebih atau sama dengan dari 4 hari per pekan atau lebih dari atau sama dengan 4 pekan per episode, di mana pasien sudah lebih dari 1 bulan, sehingga dikatakan persisten. Sedangkan berdasarkan beratnya gejala, rinitis dibagi menjadi 2, yaitu gejala ringan dan gejala sedang berat. Gejala ringan, sekolah atau pekerjaan, aktivitas harian normal, dan tidak ada gejala yang mengganggu. Sedangkan bila gejala sedang berat, yaitu ditemukan gangguan tidur, kesulitan bekerja atau sekolah, kemudian terganggunya aktivitas sehari-hari dan olahraga, dan keluhan yang mengganggu. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terkait pertanyaan tadi, klasifikasi derajat berat dari rinitis alergi dari koas junior. Ada pertanyaan lagi mungkin? Izin bertanya, saya Edo, terkait cuci hidung pada rinitis alergi ini, apakah tujuan dari cuci hidung tersebut dan apa yang kita harapkan dari setelah pasien melakukan cuci hidung, dan edukasinya cuci hidung itu dilakukan berapa kali dalam sehari atau seminggu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya Almustahida dari kelas senior, izin menjawab untuk pertanyaan Edo mengenai cuci hidung. Untuk cuci hidung sendiri, tujuan sebenarnya dari cuci hidung untuk mengalirkan mukosa-mukosa yang ada di hidung. Jadi untuk membersihkan jalan nafas. Selain itu, karena tujuannya untuk membersihkan jalan nafas, jadi kita harapkan mediator-mediator inflamasi yang ada di dalam hidung, di dalam mukosa, yang ada di permukaan mukosa hidung, seperti prostaglandin, kemudian histamin. Selain itu juga alergen-alergen yang menempel di situ bisa keluar
melalui irigasi itu. Untuk pertanyaan yang lainnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman. Mohon izin mencoba menjawab untuk yang edukasi untuk cuci hidung. Mungkin untuk cuci hidung sendiri perlu diedukasi kepada pasien cara-caranya bagaimana, dan juga untuk berapa kali dilakukan cuci hidung sendiri itu sebenarnya bergantung pada derajat rinitis alergi pasien. Kalau yang saya tahu itu kalau tidak salah itu satu hari bisa dilakukan sebanyak 2 kali di pagi dan malam hari. Disesuaikan lagi sebenarnya tidak ada setahu saya tidak ada yang pasti harus berapa kali begitu. Mungkin nanti koreksi dari teman-teman ataupun dokter Niken untuk cuci hidungnya sendiri itu. Tapi yang saya ketahui memang bisa dilakukan 2 hari, itu pagi dan malam hari, begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terkait cuci hidung tadi, berlanjut apabila dari Koas Junior ada pertanyaan lagi. Baik, sekiranya nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan sih. Mungkin dari sesi diskusi dan tanya jawab ini, izin Dr. Liken apabila ada koreksi maupun feedback dan masukan terkait diskusi dan presentasi yang sudah kami koas lakukan. Monggo dokter. Oke, saya lihat ke medikamentosa dulu ya yang pertama. Di pasien ini diberikan Dimista. Coba saya tanya, Dimista ini ada enggak di rumah sakit UNS? 1. Kenapa kalian memberikan Dimista? Pasien ini pasien yang ada di rumah sakit UNS. Ada enggak ini kita punya nasal spray yang isinya ini? Gimana? Tolong penjelasannya, Koas, yang senior. Jadi ya, ketika kalian melakukan terapi untuk pasien, itu memang benar dari literatur bisa disebutkan kombinasi di antara keduanya. Tetapi kembali lagi di mana kalian bekerja itu, ada nggak barang tersebut? Kalau memang barangnya tidak ada, tidak usah diberikan di kolom terapi, karena kamu tidak bisa memberikan obat tersebut ke pasien. Apa yang kita punya di rumah sakit UNS untuk kortikosteroid intranasal? Coba, Faizal, apa? Jadi dokter, untuk kortikosteroid intranasal di RSUNS yang sering saya ketahui itu oral itu loratadin, kemudian untuk nasalnya menggunakan fluticasone, dokter. Fluticasone ini preparatnya apa namanya? Izin membantu menjawab, dokter. Kalau tidak salah, Avamis, dokter. Oke. Satu lagi apa yang ada di UNS selain fluticasone? Ayo, apa? Kalian apa nggak pernah lihat ikuti poli saya? Saya sering menggunakan lebih sering bukan Avamis, tapi yang golongan satunya apa? Izin dokter. Triamcinolone yang nasacort. Nah, jadi itu kamu nggak usah cari-cari terapi yang nggak ada di rumah sakit UNS, ya. Cari yang ada sediaannya, karena kalian belajarnya di situ. Kalau secara teori memang benar boleh kombinasi ini, tetapi kalau untuk kita aplikasi ke pasien, berikan obat yang ada di rumah sakit tersebut, di tempat di mana kamu
melakukan tata laksana. Terus ini tadi nyambung ya ke oksimetazolin. Jadi oksimetazolin ini memang dia sifatnya memberikan dekongestan bentuknya spray. Kenapa dia pemberiannya hanya kita lakukan rata-rata 3-5 hari maksimal. Karena memang di literatur disebutkan bahwa penggunaan iliadin itu tidak boleh lebih dari 10 hari berturut-turut. Artinya ketika kongestinya sudah hilang, dalam 3 hari saja itu sudah harus dihentikan. Kenapa? Alasannya itu pernah dengar yang namanya rebound fenomen. Jadi nanti ketika itu diberikan lagi, dia tidak akan memberikan side effect. Jadi tidak bisa memberikan kongesti dengan maksimal. Ketika kamu berikan berulang dan dalam jangka waktu yang lama. Termasuk tadi komplikasi-komplikasi yang disebutkan sama Alin. Itu ada rinitis medikamentosa karena adanya kerusakan pada mukosa daerah hidungnya. Itu ya. Terus kemudian ini yang mau saya tanyakan lagi berkaitan dengan cuci hidung. Di sini belum disebutkan ya, cuci hidung ini penggunaannya berapa kali sehari. Terus kapan kita melakukan cuci hidung? Kapan kita memberikan intranasal kortikosteroid? Itu ada aturannya. Ya, jadi penggunaan cuci hidung itu digunakan sebelum kita menggunakan intranasal kortikosteroid karena fungsi dari cuci hidung sendiri adalah sebagai salin isotonik untuk membersihkan mukosa hidung dulu, kemudian memperbaiki transport mukosiliar pada hidung, dan apabila ada partikel-partikel halus yang menempel di daerah mulai dari anterior sampai dengan posterior, bahkan bisa sampai ke daerah nasofaring, itu harapannya dia bisa berfungsi sebagai clearance. Nah, setelah itu, selang minimal 30 menit sampai 1 jam, baru gunakan kortikosteroid intranasal. Jadi ini jangan keliru, jangan terus langsung, karena secara titik tangkap dari penggunaan cuci hidung ini belum bekerja dengan maksimal, sudah langsung pakai kortikosteroid intranasal, nanti hasilnya tidak maksimal kalau seperti itu. Jadi penggunaan cuci hidung itu bisa digunakan 3-4 kali dalam sehari ya, maksimal seperti itu, atau memang ketika pasien-pasien ini paparan terhadap debu-debu halusnya cukup kuat, sehingga dia tidak ada masalah. Misalnya terpaksa lebih dari itu, tapi memang secara aturan pakai itu maksimal 4 kali. Nah, biasanya kalau kita untuk penggunaan sehari-hari atau maintenance, pada saat dia mengalami keluhan sekali, itu bisa 3 kali sehari. Tapi kalau hanya untuk mengatasi terapi lanjutan dari rhinitis alergik itu bisa 2 kali, boleh. Terus tadi disebutkan bagaimana ketika seorang pasien dengan rinitis alergi itu tidak dilakukan tata laksana. Tentunya yang pertama kita kembali lagi ya, apabila sifat dari alergi ini memang ketika dia diberikan pengobatan dengan baik, pasti ada perbaikan kualitas hidupnya. Tetapi kembali lagi, bagaimana dia dengan faktor lingkungan sehari-hari itu juga berpengaruh. Nah dari situ, misalnya tata laksananya tidak adekuat, yang terjadi apa? Pasti tanda-tanda alerginya kembali muncul. Yang pertama apa? Itching, sneezing, rhinore, nasal obstruction, itu akan selalu muncul. Dan yang paling mengganggu ini, ketika dia terjadi kongesti, kemudian sampai ada gangguan tidur, aktivitas, artinya dia masuk di kategori persisten sedang berat. Nah, di situ kalau memang tidak dilakukan tata laksana, pasti kualitas hidupnya terganggu yang pertama.
kemudian muncul komplikasi yang lain seperti yang sudah disebutkan Almas ya tadi ya. Itu salah satunya memang bisa terjadi polip nasal, kemudian pada anak-anak terjadi otitis media efusi. Terus saya nambahin lagi, biasanya kalau pada anak usia di bawah 18 tahun, karena adanya sekret yang terus-menerus muncul dari daerah kafum nasi turun ke daerah nasofaring, itu akan memicu terjadinya adenoiditis, di mana proses tersebut itu bisa menyebabkan hipertrofi adenoid. Jadi kenapa anak-anak dengan hipertrofi adenoid itu dari beberapa penelitian disebutkan bahwa memang mekanisme alergi cukup berperan di situ. Biasanya dia tidak diberikan terapi alergi dengan baik. Nah itu ya yang harus kalian ketahui, yang utama tambahannya tadi hipertrofi adenoid. Adenoid itu kapan mengalami reduksi? Satrio? Ada yang tahu? Koas senior? Koas senior, ada yang tahu kapan adenoid mengalami reduksi? Itu dokter mungkin usia sekitar 14 tahun, dok. Keliru ya. Jadi adenoid itu tidak akan mengalami pembesaran lagi setelah usia dewasa. Nah, batas WHO usia dewasa itu 18 tahun. Nah, perlu kalian ketahui ketika nanti dia ini mengalami hipertrofi adenoid tapi usia sudah lebih dari 18 tahun, itu yang harus kalian utamakan bukan memikirkan pengangkatan reduksi adenoidnya, tetapi terapi untuk alerginya yang harus diberikan sehingga proses alergen yang masuk itu tidak terus-menerus mengiritasi daerah nasofaringnya, terutama di situ kita sebelum ke arah nasofaring kita ketemu dengan adenoid ya. Seperti itu. Terus tadi berkaitan dengan ada yang nyatat pertanyaannya tadi nggak ya? Dek. Ada yang nyatat pertanyaan nggak tadi? Iya, dokter. Coba tolong ditaruh di slide. Sekedar dokter. Oh iya, berkaitan dengan FAST ya tadi ya. Ada pertanyaan tentang FAST. Jadi memang di area WHO yang terbaru itu kita melakukan evaluasi pasien-pasien rinitis alergi dengan FAST. Nah, kapan kita melakukan evaluasi sesuai dengan area WHO ketika kita memberikan terapi alergi itu 2-4 minggu pertama kita harus lakukan evaluasi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau Garima ini sudah cukup jelas. Terus nanti setelah 4 minggu, kita lihat lagi apakah kita perlu menaikkan dosis atau kita maintenance dosisnya, karena penggunaan intranasal kortikosteroid itu dalam jangka waktu panjang itu pun harus kita pikirkan.
berkaitan dengan penggunaan intranasal kortikosteroid, itu hati-hati pada pasien, biasanya dia terkombinasi juga dengan pasien-pasien dengan riwayat asma. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kaitan sakit asma dengan rinitis alergi? Ada yang tahu? Izin dokter, kalau dari sumber yang saya baca itu pada rinitis alergi bisa terjadi penumpukan eosinofil di bronkus dokter. Nah dari situ bisa menyebabkan peningkatan sekresi mukus, jadi semakin menyumbat jalan nafas. Jadi pada pasien asma terjadi perburukan asma karena ada rinitis alergi dokter. Selain itu juga dihubungkan karena asma dan rinitis alergi terjadi pada saluran nafas. Jadi apabila terjadi rinitis alergi, maka juga akan berdampak ke asmanya, dokter. Mungkin gitu, dokter. Jadi konsep dari asma dan rinitis alergi itu ada istilah one way, one disease. Di situ disebutkan di beberapa studi epidemiologi itu ya, pasien asma itu rata-rata memiliki gejala rinitis alergi, di mana terjadi inflamasi eosinofilik pada mukosa hidung, meski tidak ada gejala pada hidung. Kadang-kadang memang karena sudah terterapi dengan asmanya, sumbatan hidungnya ini jadi seperti tidak dirasakan. Nah, biasanya dia itu memiliki kesamaan sel inflamasi, kemudian adanya analog struktural, mediator inflamasi, dan sitokin antara saluran nafas atas dan bawah. Nah, sebenarnya rinitis alergi dan asma ini berkaitan, tetapi ada juga pasien-pasien asma yang tidak ada tidak memiliki gejala rinitis alergi. Itu ada juga seperti itu. Jadi di area itu biasanya terjadi, kita perlu melakukan evaluasi lebih lanjut pasien-pasien dengan rinitis alergi persisten berat yang memiliki riwayat asma. Nah, karena kombinasi antara inhalasi di asma dan kita memberikan intranasal kortikosteroid, itu biasanya memiliki side effect. Rata-rata pasien dengan rinitis alergi persisten sedang berat, itu sering mengalami keluhan di daerah tenggorok. Kenapa seperti itu? Karena mukosanya di daerah tenggorok jadi lebih sering penggunaan inhalasi pada pasien-pasien dengan asma. Terus tadi ada pertanyaan ini ya, bagaimana alergen masuk ya? Tadi udah dijawab sama temanmu. Memang ada beberapa cara masuk alergen. Cara masuknya itu terbagi menjadi inhalan, ingestan, kemudian injektan, kemudian kontaktan. Nah, dari jenis alerginya itu ada dua kelompok, yaitu dari penyebab spesifik dan non-spesifik. Biasanya kalau penyebab spesifik itu alergen yang kita hirup itu, ya. Nah, kemudian alergen yang kita hirup itu lagi terbagi menjadi dua, yaitu perennial dan seasonal. Biasanya kalau perennial itu alergen yang ada di sepanjang tahun, kemudian itu sulit dihindari. Contohnya apa? Debu rumah, kemudian tungau debu rumah, serpihan kulit binatang, kemudian adanya jamur, kecoa. Terus kalau alergen musiman atau seasonal, itu biasanya disebabkan karena adanya serbuk sari tanaman yang muncul secara musiman. Nah, untuk tipe-tipe alergen musiman itu biasanya kita dapati di pohon-pohon, kemudian rumput, terus bisa juga
dari rumput liar ya. Biasanya kita tidak mengalami hal tersebut karena kita 4 musim. Terus kemudian penyebab yang non-spesifik itu biasanya karena adanya perubahan iklim, kemudian adanya hormonal secara psikis, infeksi maupun iritasi. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa bagaimana alergen masuk, ya seperti itu prosesnya, ya. Terus tadi ada juga pertanyaan berkaitan dengan sukses. Tadi udah ya, pertanyaan apa sih, saya udah ditaruh di slide. Oke. Minta tolong pada Faisal di chat sudah saya kirimkan. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam slide. Ya dokter, coba saya tampilkan di slide dulu. Bu dokter, mungkin yang belum tadi pertanyaan yang pertama terkait anamnesis, ditanyakan pula riwayat mata gatal dan berair dokter pada rinitis alergi. Oh iya, oke, ini kan termasuk dari sen-sen alergi ya. Sen-sen alergi itu apa saja sih yang bisa kamu dapatkan? Jadi ada tanda-tanda garis hitam di bawah mata. Itu namanya apa? Izin dokter, allergic sinus dokter. Ya, kemudian ada karena pasien sering melakukan gosok-gosok di bawah hidung, itu apa kita sebut tandanya? Alergi salut, dokter. Alergik salut. Terus kemudian tanda-tanda di daerah pipi, kemerahan, apa? Di makalah kalian sudah dituliskan belum? Tanda-tanda pasien-pasien dengan alergi itu dari bawah kelopak mata, kita sebut apa, kemudian di bawah hidung. Belum ya? Nanti tolong ditambahkan ya. Ada? Halaman berapa? Izin dokter, halaman 11 pada pemeriksaan fisik dokter. Oh ya, nanti itu penting itu kamu tampilkan di slide seharusnya ya gambar-gambarnya. Tadi memang tidak saya suruh ke teori karena untuk mempersingkat waktu karena jam 10 harus selesai. Nah, ini berkaitan dengan mata gatal dan berair karena memang salah satu tanda dari rinitis alergi itu salah satunya dia mengalami mata gatal kemudian berair. Makanya kita harus menanyakan karena prosesnya itu berkaitan kadang-kadang bisa juga menyebabkan karena adanya mata gatal dan berair untuk menyingkirkan kita ini komplikasi yang lain. Misalnya ada konjungtivitis seperti itu, seperti yang kamu yang tadi sudah dijawab ya. Terus kayaknya udah semua ya. Jadi inti dari pengelolaan pasien-pasien dengan rinitis alergi itu yang pertama yaitu avoidance. Avoidance itu menghindari faktor pencetus, di mana memang idealnya kita ini harus tahu dulu alergen apa yang memberikan keluhan pada pasien. Artinya sebenarnya kok standarnya pemeriksaan skin prick test itu harus dilakukan. Tetapi kembali lagi ke kendala yang ada saat ini memang di seluruh center pendidikan di Indonesia itu kita mengalami kesulitan untuk pengadaan dari skin prick test tersebut. Nah, ketika itu sudah dilakukan skin prick test, kita baru tahu sebenarnya alergen apa yang harus dihindari. Apakah dia berasal dari inhalan, ataukah dari makanan, atau ada faktor yang lain. Karena kalau yang pernah kalian lihat di Muardi, ada berapa reagen ya yang terakhir digunakan. Ada yang pernah lihat skin prick test di Muardi? Pernah, dokter. Berapa pakainya? 33 ya? Salah 30 ya, sekitar 32 kalau tidak salah, dokter. Oke, jadi
Itu hati-hati juga pasien-pasien yang akan dilakukan skin prick test itu harus memastikan penggunaan obat-obatannya itu sebelum berapa hari sebelumnya. Itu sudah tahu semuanya? Seminggu sebelum uji skin prick test ya, Dok? Yang seminggu itu obat apa? Antihistamin. Antihistamin, Dok. Terus, selain antihistamin, apa yang perlu dihindari? Izin dokter, Ada yang penggunaan tahu, Dek? kortikosteroid, dokter. Ya, kortikosteroidnya berapa lama? Ada loh itu syaratnya ya. Terus satu lagi apa? Syarat yang lain. Tidak sedang dalam periode shock anafilaktik. Jadi sebelumnya dia sudah mengalami shock anafilaktik, kita nggak boleh melakukan skin prick test lagi. Itu harus digarisbawahi ya. Terus tadi harus dipahami skin prick test itu ada syarat-syaratnya. Antihistamin minimal 5-7 hari sebelum dilakukan tes. Kemudian penggunaan kortikosteroid itu minimal 1-2 minggu sebelumnya harus dihentikan. Kemudian tidak sedang dalam periode shock anafilaktik. 3 hal itu ya, Dek, yang harus dimengerti. Syarat-syarat utama untuk bisa dilakukan skin prick test. Nah, sebenarnya inti dari tata laksana alergi itu memang kita harus memberikan penjelasan ke pasien bahwasanya pengobatannya ini memang long life. Jadi dia akan selalu butuh pengobatan seperti itu. Nggak bisa lepas, ketika nanti lepas pun mungkin di saat-saat musim tertentu bisa ya, saat musim panas, tapi nanti kembali lagi kalau sekarang cuaca ini musim panas tapi tiba-tiba hujan, itu justru orang-orang alergi itu pasti muncul tanda-tandanya. Nah, nanti tolong diperbaiki ya itu ya untuk terapi pasien ini. Jadi gunakan intranasal kortikosteroid yang ada di rumah sakit UNS. Kemudian di makalah kalian tambahkan ya konsep asma dengan rinitis alergi tersebut. Oke, mungkin sekian ya presentasi kasus pada pagi hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung pada saat ketemu saya di Poli. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.